Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau berbagi ya cara merakit casan aki untuk motor dan mobil. Nah teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar elektronik di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk merakitnya. Untuk merakit casan aki, komponen yang diperlukan: satu, trafo ukuran bisa 5 ampere, 10 ampere, voltase bisa menggunakan trafo CT, DC volt ampere meter, dioda, kabel secukupnya, kapasitor atau elko dengan ukuran 1000 mikro 25 volt 2 biji, dioda 1 biji, dan kabel listrik secukupnya, dan kabel DC untuk sambung ke aki secukupnya. Nah, ini komponen untuk merakit casan aki 12 volt ya. Untuk merakit, langkah pertama, kabel listrik untuk PLN sambung di trafo input posisi 0 dan 220 volt. Nah, ini posisinya 0 220 volt. Selanjutnya DC volt ampere meter ini butuh tegangan input buat nyala indikator voltase atau untuk menyala displaynya. Ini membutuhkan tegangan 6 sampai 12 volt. Pasang di trafo ekstra ya, 2 ampere di posisi CT dan 12 volt menggunakan satu dioda dan satu kapasitor. Dioda dipasang di CT 12 volt. Kapasitor untuk min, untuk kaki min dipasang di CT. Kaki kapasitor untuk plusnya dipasang di dioda. Nah, begini. Untuk mensuplai DC voltmeter ampere ya. Nah, ini kabel merah dan hitam ini dipasang di power supply 12 volt ya. Nah, ini dipasang di sini. Untuk minnya dipasang di kapasitor min.
Nah, begini ya cara masangnya. Untuk kabel kuning adalah kabel untuk tester hasil output tegangan DC yang buat ke beban aki ya. Jadi ini untuk beban aki, untuk mengetahui tegangan output dari power supply ini untuk di posisi plus aki ya. Setelah pemasangan dioda dan kapasitor untuk tegangan input DC voltmeter, kita tes untuk hasilnya. Nah, ini teman-teman ya, untuk menyalakan display DC volt ampere meter ini kondisi voltasenya masih 0 karena untuk warna kabel kuningnya belum dipasang ya di beban atau di output tegangan input atau tegangan output power supply untuk cas akinya ya. Nah, ini lanjut untuk pemasangan dioda kotak dan kapasitor 1, nilainya 1000 mikro 25 volt. Nah, ini teman-teman ya, untuk beban ya, untuk ya ini teman-teman ya, untuk power supply bagian untuk ngecas aki ini diambil dari CT12. Ini CT12 ya. Ini dengan kemampuan trafonya 10 ampere ya. Pemasangannya
Ya, ini teman-teman ya, cara pemasangannya ya. Untuk di trafonya, untuk CT dipasang di kapasitor untuk kaki min. Untuk 12 volt ini dipasang di dioda ini. Ini diodanya ada lambang plus dan lambang min. Ini untuk tegangan AC, ya. Nah, ini untuk 12 volt dan ini 12 volt ya. Untuk lambang min ini tidak dipakai ya. Langsung untuk lambang plusnya ini dioda dipasang ke kapasitor untuk kaki plusnya ya. Nah, ini pemasangannya. Lanjut untuk pemasangan di DC volt ampere meter ya. Nah, teman-teman, untuk pemasangan DC volt ampere meter ini untuk warna hitam ini dipasang di tegangan min ya. Tegangan min ini yang tadi di elko min. Nah, ini teman-teman ya, untuk DC volt ampere meter ini, untuk kabel hitamnya dipasang di min ya. Nah, ini di kaki min atau di CT ya. Untuk kabel plusnya ini untuk tegangan min ya. Tegangan min untuk beban di aki ya. Nah, ini nanti dipasang atau disambung ke tegangan min di aki ya untuk bebannya. Nah, ini kabelnya nanti pakai warna biru ya. Ini warna biru ini untuk min ya. Nah, ini teman-teman, ini warna birunya untuk min. Nah, untuk kabel plusnya yang untuk beban di aki plusnya ini disambung langsung ke kapasitor di kaki plusnya ya, ini yang di diodanya ya. Nah, ini di sini. Nah, ini ya teman-teman ya, cara pemasangannya ya. Untuk kabel plusnya ini yang untuk beban ke aki, ini langsung di jalur plus ini ya, di dioda di kaki plus elko nya. Sedangkan untuk kabel min yang ke beban kaki ini melewati DC volt ampere meter ya. Untuk warna merahnya ini sebagai atau berfungsi untuk kabel min ya, untuk jalur min. Ini kabel hitam yang dari DC volt ampere meter ini dari min input ya, atau output di power supply ini di tegangan min atau elko di elko min ya. Nah, selanjutnya untuk warna kabel warna kuning ini dipasang atau disambung ke plus
atau di jalur plus ya. Nah, ini dipasang warna kabel kuningnya di elko plusnya ya. Nah, ini teman-teman cara pemasangannya. DC volt ampere meter ini membutuhkan tegangan aktif kerjanya itu sekitar 9 sampai 12 volt DC. Ini tegangannya diambil dari ekstra trafo 10 ampere, ini ada tulisan 2 ampere atau 1 ampere. Sedangkan untuk ngecas akinya ini menggunakan CT 12 volt. Nah, ini CT 12 volt. Untuk CT-nya langsung disambung ke kaki elko min. Sedangkan untuk kaki elko plusnya melalui dioda ya, menggunakan dioda. Pemasangannya dari 12 volt ke, nah ini diodanya. Nah, ini untuk warna merahnya ini untuk plus di beban akinya itu langsung dari kapasitor ini yang langsung ke dioda setelah melewatin ini. Dan untuk kabel beban untuk aki yang bagian min ini setelah melewatin DC voltmeter ya. Langsung tes untuk hasil outputnya, kita tes. Nah, ini teman-teman ya, setelah kita tes pemasangan kabel di output DC CT ini setelah melewati dioda dan kapasitor, ini terbaca ya atau terukur 18,9 volt ya. Nah, ini untuk bebannya nanti ke aki 12 volt ya. Nah, ini nanti tes apakah ini ada tegangannya. Nah, ini sudah langsung diukur ya melewati tester ini, atau ini sebagai fungsi tester mengetahui DC volt untuk output power supply dan DC ampere ya. Nah, ini tegangan DC dan ampere meter ya. Sekarang tes apabila nanti outputnya ada over atau sudah penuh, maka DC voltnya akan 0 ya. Nah, ini ya teman-teman ya, setelah rangkaian untuk ngecas aki 12 volt ini sudah dirakit, sudah dipasang pengkabelan. Kita tes untuk hasil outputnya ya, kita tes. Nah, ini untuk beban aki 12 volt ya teman-teman ya. Sekarang lanjut untuk ngecas aki ya. Nah, ini contoh aki dengan ukuran 12 volt. Aki ini di paralel 3 ya. Untuk satu akinya 10 ampere ya. Jadi semua totalnya 30 ampere 12 volt ya. Nah, ini nanti akan dicas, diuji coba nih. Sebelum untuk ngecas aki 30 ampere 12 volt, kita lihat dulu ya bahwa aki ini kondisinya lemah atau tegangannya kecil ya. Nah, ini nanti diukur. Nah, kita tester dulu ini untuk tegangan akinya yang sekarang. Tegangan akinya untuk sekarang adalah 6,9 volt. Nah, ini sebelum dicas. Dan coba untuk menyalakan LED ya, ini untuk menyalakan LED kita coba tes apakah masih menyala dengan ukuran beban LED-nya juga 12 volt. Dengan ampere 30, voltnya 12 volt. Nah, ini lampunya nyala tapi redup ya. Nah, ini teman-teman, kita cek dulu akinya sebelum dicas menggunakan alat
cas aki sederhana secara otomatis ya. Nah, ini akinya terukur dengan nilai voltase 6,5 volt ya. Lanjut, sekarang dicas akinya ya. Bebannya dilepas. Nah, untuk kabel merah ini dipasang di plus aki, dan kabel biru dipasang di pin atau di posisi min aki ya. Nah, ini perhatikan untuk ampere ini terbaca 4,1 4,2 ampere ya. Untuk voltasenya 14 volt. Ya teman-teman ya, pada saat proses pengisian atau pengecasan aki ini nanti di indikator ya, untuk ampernya akan naik ya. Ini ampernya akan naik pada saat proses pengisian ya atau pengecasan aki. Untuk indikator ampere ini akan naik ya, dari ampere kecil ini tadi terbaca, sekarang sudah 4 atau 5 ampere ya, naik ya. Dan pada saat untuk pengisian atau pengecasan aki, untuk komponen dioda ini akan terasa hangat ya, seiring dengan proses pengisian atau pengecasan aki ya. Nanti kalau aki sudah dicas dengan penuh atau sudah pengisian penuh, maka dioda ini akan adem ya, atau dingin dengan sendirinya secara otomatis ya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, untuk proses pengisian aki secara otomatis dengan rangkaian sederhana ya. Nah, ini teman-teman, proses pengisian atau pengecasan aki 12 volt ya. Untuk melihat bahwa aki ini sudah dicas penuh, bisa dilihat dari indikator untuk DC volt ampere meter ini ya. Kalau di bagian ampere ini displaynya sudah tidak naik untuk ampernya, dan di dioda kotak ini panasnya sudah mulai turun, maka di indikator ya, di indikasi bahwa aki ini sudah penuh ya untuk pengisiannya atau pengecasannya. Lanjut untuk pengukuran tegangan, yang tadi di awal diukur dengan tegangan 6,5 volt, dan untuk menyalakan LED juga redup. Maka sekarang setelah dilakukan pengecasan ya atau pengisian aki, maka selanjutnya diukur ya apakah tegangannya naik 12 volt atau tidak ya. Lanjut untuk pengukuran aki ya. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk mengukur tegangan di aki ya, dengan menggunakan tester di skala DC volt, posisi di 200 atau di 20 volt ya. Kita ukur di posisi 20 volt. Untuk tegangan pertama ya, sebelum aki ini dicas, ini tegangannya 6,5 volt. Ini setelah aki dicas, ini tegangannya diukur lagi. Nah, ini teman-teman, kita tes untuk tegangan DC-nya. Nah, ini kabel hitam kita atau kabel warna biru ini yang tadi min, dan kabel merah ini tadi plus ya. Kita ukur. Nah, ini teman-teman, sekarang tegangannya sudah naik ya, 11,89 volt ya, atau sekitar 12 volt.
Nah, ini teman-teman, tegangannya sudah naik. Sekarang tes untuk lampu ya. Yang tadi pertama untuk menyalakan lampu, hasilnya redup. Sekarang tes lagi untuk mensuplai ya, atau ngecek lampu ya. Nah, ini teman-teman, setelah aki dicas, hasilnya, nah ini teman-teman, langsung terang ya. Dan ukur lagi untuk tegangan, apakah tegangannya langsung ngedrop atau stabil di 11,8 ya. Nah ini tegangannya 11,7 ya. Artinya alat cas atau rangkaian cas sederhana ini berfungsi dengan normal ya. Ya, ini teman-teman ya, cara merakit casan aki ya 12 volt dengan rangkaian sederhana menggunakan trafo, dioda kotak, kapasitor 2 biji, dan DC volt ampere meter ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.